Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini kembali kita bertemu via online bagi Bapak Ibu yang tidak bisa beribadah offline di gereja. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan hari ini spesial karena pada hari ini kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan yang memang sudah disediakan tema dari BPD khususnya untuk pengurus kaum muda daerah dengan satu tema yaitu Extreme Impact. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini yang kami sampaikan atau yang hamba-Mu sampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi Roh Kudus sudah mengerjakan hati dan pikiran kami semua, sehingga firman-Mu ini tertanam, tertabur di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan oleh Roh Kudus pula kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan juga kaum muda GSJ Talitakum, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Extreme Impact yang memang sudah merupakan tema dari gereja GSJA untuk Harnas Kaum Muda. Firman Tuhan ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Untuk menjadi pribadi yang memiliki dampak yang luar biasa atau yang disebut dengan extreme impact ini, apa yang kita baca pada bagian ini yang pertama adalah kita harus memiliki buah yang banyak. Di sini dikatakan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah orang yang diberi hidup oleh Allah. Kita dahulunya adalah orang yang mati, dan kita diberi hidup oleh Allah. Dan ciri atau orang yang hidup itu adalah dapat membuktikan bahwa dia hidup adalah bahwa dia harus bertumbuh dan berbuah. Jadi kalau orang Kristen tidak hidup atau tidak mati, maka dia tidak bisa bertumbuh dan tidak berbuah. Tetapi ciri dari orang yang diberi hidup adalah orang yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak muda yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berbuah banyak yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita orang percaya sudah dari dulu dirancang oleh Allah, atau disebut bahwa kita naturnya adalah memang harus berbuah. Sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah. Makanya kita dipilih Tuhan supaya kita dikirim ke dunia ini atau ada di tengah-tengah di dunia ini untuk memang menghasilkan buah. Buah apa saja yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Yang pertama saya mau katakan buah yang banyak yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah yang pertama buah pertobatan. Buah pertobatan adalah orang yang dahulunya mati, sekarang dihidupkan, harus menghasilkan buah. Buah dari kehidupannya itu yang disebut dengan buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Kalau yang dulunya adalah orang ini suka mencuri, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dia harus berhenti mencuri. Dulunya adalah orang yang sukanya marah-marah, dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan mengalami hidup ini, sekarang dia menjadi orang yang lebih sabar.
Artinya semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sifat kita, karakter kita di dalam pertobatan ini harus ditunjukkan bahwa kita memang hidup di dalam buah pertobatan itu. Makanya firman Tuhan katakan sangat jelas di dalam ayatnya Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya ini adalah orang Kristen, kalau kita mau berdampak, kalau kita mau orang tahu, oh dulunya dia ini adalah orang yang tidak sabar, oh luar biasa sekarang menjadi sabar. Kita berdampak, orang tahu bahwa kita dulu adalah orang yang tidak baik, sekarang kita menjadi orang yang baik. Maka hasil pertama yang kita harus hasilkan sebagai orang percaya adalah harus memiliki buah pertobatan. Sehingga orang sekeliling kita tahu, melihat, oh bahwa dia tidak seperti yang dulu. Yang kedua adalah buah apa yang dihasilkan, yang harus dihasilkan oleh orang percaya adalah itu yang disebut dengan buah roh. Buah roh adalah hasil daripada ketaatan kita kepada Roh Kudus. Jadi setiap orang yang percaya telah diberi Roh Kudus di dalam hidupnya masing-masing, di dalam hatinya, dan akibat ketaatan kita kepada Roh Kudus itu artinya bahwa kita memberikan secara leluasa Roh Kudus mengerjakan hidup kita secara utuh. Maka kita menghasilkan yang namanya buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Buah Roh Kudus di sini memiliki 9 rasa. Ada di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan saja buah Roh Kudus itu adalah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya bahwa kita harus memiliki buah yang banyak. Kalau yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua adalah buah roh, yaitu buah yang roh yang mengandung di dalamnya memiliki 9 rasa, yaitu kasih, dikatakan di sini, sukacita, damai sejahtera. Artinya bahwa kita nampak bagi orang lain bahwa kita, oh ini orang yang memiliki kasih yang luar biasa. Oh ini orang yang memiliki sukacita di tengah-tengah persoalan. Makanya kalau ada persoalan, firman Tuhan katakan ada masalah, bahkan kalau ada yang mati sekalipun, firman Tuhan katakan janganlah kamu berlarut-larut dalam duka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena kita memang orang yang sudah didesain oleh Allah untuk tidak kalah dengan persoalan, untuk tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan di dunia ini. Tetapi kita sudah didesain untuk memiliki sukacita di tengah-tengah kesulitan seperti apapun. Buah pertobatan, buah yang banyak yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah buah pertobatan, buah roh. Dan yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah buah karunia rohani. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi karunia rohani atau kemampuan atau talenta untuk melakukan pelayanan. Jadi Tuhan juga menuntut dari setiap talenta, minimal setiap orang percaya diberi satu karunia ini. Tuhan juga menuntut bahwa talenta, kemampuan atau karunia yang diberikan itu harus menghasilkan buah. Makanya Bapak Ibu atau anak-anak muda memiliki kemampuan, jangan disembunyikan. Kalau Bapak Ibu baca di Injil tentang hamba yang menyembunyikan talentanya itu, dia katakan, enyahlah engkau. Artinya bahwa Tuhan setiap kemampuan kita harus pergunakan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan katakan, jikalau engkau memiliki satu talenta dan engkau kembangkan, maka Tuhan tambahkan kemampuan-kemampuan itu untuk kita melayani. Buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Dan yang ketiga adalah buah dari karunia rohani atau talenta. Dan yang keempat adalah buah yang banyak yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah yaitu buah jiwa.
Buah jiwa ini berkaitan dengan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya, setiap minggu kita ke gereja, mungkin ada persekutuan-persekutuan yang harus mengajar kita, yang harus menjadikan kita seorang murid, dan kemudian kita bertumbuh. Dari pertumbuhan itu, Tuhan mengharapkan bahwa kita harus menghasilkan buah, yaitu buah jiwa. Banyak orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita perlu menghasilkan buah jiwa? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Orang yang dapat menjadi saksi bagi orang lain hanya orang yang mengalami keselamatan itu. Orang yang belum mengalami keselamatan itu, dia tidak dapat bersaksi bagi orang lain. Makanya orang percaya dituntut untuk menghasilkan buah, yaitu buah jiwa yang terhilang. Karena memang kita memiliki tanggung jawab bahwa setiap orang yang diselamatkan harus menjadi saksi bagi orang lain. Oh, banyak cara yang bisa dilakukan. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa bertemu dengan orang untuk menyampaikan iman saudara, tidak bisa bercerita, ya bisa menyampaikan ayat firman Tuhan melalui media sosial. Atau ada banyak cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Injil, jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus adalah jalan yang disediakan oleh Allah, cara Allah satu-satunya untuk orang bisa masuk surga. Tidak ada cara yang lain untuk bisa menghapus dosa manusia kecuali dengan cara Allah, yaitu menyediakan kurban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Jika dengan perbuatan baik kita dapat diselamatkan, maka orang sepanjang hidupnya harus berbuat baik supaya selamat. Tetapi tidak ada orang yang demikian. Mungkin hari ini kita bisa baik, besok belum tentu kita baik. Karena untuk selamat harus standarnya adalah baik selama-lamanya. Apakah seumur hidup kita pernah menjadi orang baik sampai ajal hidup kita? Makanya Tuhan menyediakan jalan keluar yang lain supaya orang selamat, yaitu melalui pribadi Kristus Yesus yang menjadi kurban satu kali untuk selama-lamanya. Untuk menghapus dosa manusia, untuk membenarkan manusia yang berdosa, untuk membuat mereka hidup dan bahkan mengalami hidup kekal bersama Bapa di sorga. Itu buah pertobatan atau buah jiwa. Jadi Bapak Ibu, buah banyak yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Yang ketiga adalah buah dari karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan. Dan yang keempat adalah buah jiwa. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan untuk menjadi orang yang memiliki dampak yang luar biasa atau yang disebut dengan extreme impact. Yang kedua adalah buah yang dihasilkan itu untuk memuliakan Allah. Kembali lagi firman Tuhan yang saya baca tadi adalah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Artinya buah yang kita hasilkan itu dengan satu tujuan adalah Allah dipermuliakan. Yang menjadi persoalan banyak orang adalah bahwa ketika dia berhasil di dalam pelayanan, ketika dia berhasil di dalam pekerjaannya, dalam apa saja, kebanyakan orang menjadi sombong karena merasa bahwa ini adalah kekuatan saya. Banyak orang juga, bahkan bukan hanya orang awam, tetapi bahkan pelayan sekalipun bisa jatuh karena dosa kesombongan. Artinya mencuri apa yang menjadi hak Tuhan, atau yang disebut mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mau dipuji, kita maunya disanjung, sehingga kita lupa bahwa seharusnya pujian, kemuliaan hanya dapat dikembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang mau berdampak luar biasa bagi lingkungan, yang mau atau disebut dengan extreme impact ini adalah, mari kita semua memiliki tujuan hidup memuliakan Allah. Saya membaca di dalam Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan Daniel pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-27.
Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan-mu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Bapak Ibu, satu hal yang saya pelajari dari Daniel adalah bahwa ketika Daniel menghasilkan buah, dia menyebabkan Raja Darius, atau bukan hanya Raja Darius, bahwa seluruh masyarakat memuliakan Allah. Jadi buah yang kita hasilkan, buah yang banyak itu bukan hanya sekedar menyebabkan kita memuliakan Allah, tetapi harus menyebabkan orang lain memuliakan Allah. Itu yang disebut dengan extreme impact atau dampak yang luar biasa. Kalau saya melakukan yang baik kemudian saya dipuji-puji, itu belum ekstrim namanya. Mungkin saya bisa menolong orang kemudian orang lain memuji saya, itu biasa. Semua orang mengalami itu. Tetapi yang menjadi ekstrim adalah ketika kita melakukan yang baik, ketika kita menghasilkan buah dan orang lain itu memuliakan Allah, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Raja Darius memuliakan Allah. Timotius juga dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus juga mengatakan kepada Timotius, jangan seorang menganggap engkau rendah. Artinya dia seorang muda, dia harus menjadi seorang muda yang ekstrim. Seorang muda yang patut diteladani. Seorang muda yang hidupnya benar-benar berbeda dari anak-anak muda yang lain. Dan pada bagian ayat ini yang terakhir dikatakan, di ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya bahwa ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, dari tujuan terakhirnya adalah bahwa semua orang yang mendengarkan engkau diselamatkan. Inilah kehidupan yang disebut kehidupan ekstrim, bahwa kita harus menyelamatkan orang lain. Ketika kita menyelamatkan orang lain, pasti otomatis orang itu juga akan memuliakan Tuhan. Buah yang kita miliki adalah buah yang harus memuliakan Tuhan. Dan bagian yang ketiga yang mau saya sampaikan pada bagian ini adalah, kalau yang pertama adalah extreme impact atau dampak yang luar biasa adalah, yang pertama kita harus memiliki buah yang banyak. Yang kedua adalah bahwa buah yang kita miliki itu harus menyebabkan hidup kita memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar hidup kita, harus menyebabkan orang lain di sekitar kita ketika melihat kita, dia melihat Kristus dan dia memuliakan Kristus. Dan yang ketiga adalah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa Allah memiliki peranan yang besar untuk kita berbuah. Banyak orang yang lupa juga ini. Tadi saya sudah katakan bahwa banyak orang yang menjadi sombong karena merasa kekuatannya sendiri. Tetapi di sini dikatakan di dalam ayat yang pertama, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Artinya bahwa untuk menghasilkan buah pada pokok anggur itu, kita ini hanya sekedar ranting yang siap berbuah. Pengusahanya itu adalah Allah Bapa dan pokok anggurnya adalah Kristus. Kalau kita mau mempresentasikan siapa sih yang paling memiliki peranan besar untuk orang percaya berbuah, adalah Allah memiliki peranan besar supaya kita memiliki buah.
Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, ayat yang selanjutnya pada bagian ini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Artinya bahwa Allah yang memilih kita, dan Allah juga yang telah menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Wow, luar biasa sekali bagaimana Allah bekerja. Artinya adalah bahwa Allah dari semula sudah mendesain kita sedemikian rupa bahwa natur orang percaya harus berbuah. Artinya bahwa Allah bekerja dengan keras untuk mendesain kita. Makanya kalau baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15, bagaimana Allah memangkas, bagaimana Allah membersihkan, bagaimana Allah memotong. Jika ada ranting yang tidak buahnya tidak terlalu banyak, dibersihkan supaya buahnya banyak. Jikalau ada ranting yang tidak berbuah, dipotong kemudian dibakar. Artinya bahwa Allah siang dan malam merawat dan memelihara kita. Dan Yesus Kristus telah menyediakan diri menjadi pokok anggur yang membuat kita menjadi hidup sebagai ranting untuk menghasilkan buah. Artinya bahwa Allah bekerja lebih banyak dari kita untuk berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, natur kita memang sudah didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak muda di dalam keluarga, orang tua tidak memberikan pendidikan iman, bagaimana Allah bekerja lebih banyak atas hidup keluarga, atas hidup setiap pribadi kita, bagaimana Allah memberkati, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah mencukupkan, bagaimana Allah menyembuhkan. Jikalau itu tidak ditanamkan kepada anak-anak ketika mereka dewasa, tidak paham bagaimana Allah bekerja lebih banyak, sangat mudah sekali mereka meninggalkan Tuhan karena jodoh, karena jabatan, atau karena yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga yang saya mau sampaikan pada bagian ini, bagaimana Allah memiliki peranan yang besar supaya menjadikan kita orang yang memiliki dampak yang luar biasa atau yang disebut dengan extreme impact. Untuk menjadi dampak yang luar biasa, sadari bahwa hidup kita ada karena Tuhan. Sadari bahwa keberhasilan kita itu semua karena kuasa Tuhan. Bukan hanya pekerjaan sekuler, tetapi bahkan yang berkaitan dengan buah-buah rohani, yang berkaitan dengan pelayanan sekalipun. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sadar bahwa di dalam pelayanan itu ada Allah yang memiliki peranan yang besar, ada kuasa Allah yang bekerja penuh atas pelayanan itu. Ingat, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan apapun, Allah bekerja lebih besar daripada kita. Oleh karena itu, jangan mudah meninggalkan Allah, dan juga jangan mudah sombong. Itu yang ketiga. Untuk menjadikan kita orang yang berbuah banyak dan menjadi orang yang memiliki dampak yang luar biasa, atau yang disebut extreme impact. Yang ketiga adalah bahwa Allah memiliki peranan besar untuk itu. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah minta supaya kita tinggal di dalam Dia. Saya membacakan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-5, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kunci, Bapak Ibu, kunci. Kunci untuk menjadi orang yang berdampak, kunci untuk menjadi pribadi yang memiliki yang disebut dengan extreme impact adalah tinggal di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa produktif bagi Tuhan? Bagaimana saya bisa menghasilkan buah bagi Allah? Kuncinya atau rahasia yang diberikan oleh firman Tuhan adalah tinggal di dalam Dia.
Kenapa? Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, jangan bermimpi menjadi orang yang berdampak. Jangan bermimpi menjadi pribadi yang memiliki ekstrim impact. Anak-anak muda jikalau tidak tinggal di dalam Tuhan, jangan berpikir menjadi orang pengaruh yang memiliki pengaruh atau berdampak supaya orang lain memuliakan Tuhan. Karena rahasia satu-satunya untuk menjadi orang yang berdampak besar adalah tinggal di dalam Dia. Pertanyaannya, mengapa sih selama ini saya kurang setia kepada Tuhan? Mengapa sih saya selama ini kurang tekun dalam pelayanan? Mengapa sih saya selama ini komitmen saya untuk Tuhan itu kok tidak maju-maju, begitu-begitu saja? Masalahnya hanya pada bagian ini, Bapak Ibu. Masalahnya adalah bahwa kita tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita tidak memiliki akar yang kuat dengan Tuhan. Karena orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan, yang memiliki akar di dalam Kristus, pasti orang itu akan memiliki komitmen yang semakin naik untuk Tuhan, yang semakin tekun di dalam pelayanan. Tetapi jikalau kita gagal pada bagian ini, maka apa yang saya jelaskan dari awal itu tidak akan pernah terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman-Nya, di dalam doa, di dalam pujian, dan hubungan intim dengan Allah. Saya sangat percaya kita akan menjadi orang yang berdampak atau disebut dengan extreme impact di dalam kehidupan kita. Orang lain diselamatkan, orang lain juga akan memuliakan Tuhan oleh karena keberadaan hidup kita yang memang sungguh-sungguh memiliki buah yang banyak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kami harus menjadi pribadi yang senantiasa berdampak luar biasa atau disebut dengan extreme impact, supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang harus menyebabkan orang lain memuliakan Tuhan. Kami harus menjadi orang-orang yang menyebabkan orang lain mengenal dan bahkan orang lain harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami pribadi lepas pribadi, baik hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama bertumbuh di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa pada Engkau. Haleluya. Amin.